Di sebuah negeri yang tidak tercantum di peta manapun, berdirilah sebuah kota modern bernama Kota Seribu Suara. Kota itu indah sekali. Lampu-lampu menyala sepanjang malam. Gedung-gedung tinggi memantulkan warna langit. Jalannya dipenuhi kendaraan yang melaju cepat, seolah waktu tidak pernah cukup. Namun, kota itu memiliki keunikan. Di sana, setiap orang selalu mendengar suara. Suara notifikasi, suara komentar, suara perbandingan, suara ekspektasi, suara ketakutan, suara yang tidak pernah benar-benar diam. Di kota itulah tinggal seorang gadis berusia 19 tahun bernama Alia. Alia adalah gadis yang cerdas, penuh mimpi, dan selalu ingin menjadi versi terbaik dirinya. Namun akhir-akhir ini, Alia merasa lelah, bukan lelah karena berjalan jauh, bukan juga lelah karena bekerja keras. Ia lelah karena pikirannya tidak pernah berhenti berlari. Setiap pagi sebelum membuka jendela, Alia membuka layar. Setiap malam sebelum memejamkan mata, Alia menatap cahaya kecil di tangannya. Dan dari layar itulah datang 1000 suara. Ada suara yang berkata, "Lihat, temanmu sudah sukses." Ada suara yang berbisik, "Kamu tertinggal." Ada suara yang menyindir, "Orang lain lebih menarik." Ada suara yang menekan, "Kamu gagal, kamu memalukan." Alia tersenyum di depan orang-orang, namun hatinya pelan-pelan dipenuhi awan. Suatu hari, Alia duduk di halte sepulang kuliah. Hujan turun rintik-rintik. Orang-orang berlarian mencari tempat teduh, namun Alia diam saja. Ia memandang layar ponselnya, foto-foto pencapaian, video kehidupan sempurna, cerita orang-orang yang terlihat selalu bahagia. "Kenapa hidupku terasa biasa saja?" gumamnya. Tiba-tiba seorang nenek tua duduk di sampingnya. Pakaiannya sederhana, rambutnya memutih, matanya hangat. "Kamu terlihat seperti pelari yang kelelahan," kata sang nenek. Alia terkejut. Saya tidak sedang lari, Nek." Nenek itu tersenyum pelan. "Justru itu masalahnya. Kamu berlari di tempat yang tak terlihat." Alia terdiam. Nenek itu menunjuk ponsel Alia. "Perlombaan yang kamu lihat di sana tidak pernah selesai. Garis akhirnya selalu digeser." "Kalau begitu saya harus bagaimana?" kata sang nenek. "Berhenti sebentar, tarik nafas, tanyakan kamu berlari untuk siapa." Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya lama. Ia melihat wajah yang sama. Namun pikirannya penuh label. Kurang cantik, kurang pintar, kurang berani, kurang segalanya. Cermin itu seolah retak, bukan oleh kaca, tapi oleh cara pandang. Tiba-tiba suara nenek terngiang. "Tidak semua yang kamu lihat adalah kebenaran. Kadang itu hanya perbandingan." Alia mematikan lampu kamar.
Untuk pertama kalinya, ia duduk tanpa layar. Sunyi, canggung, namun jujur. Ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia mengenal semua orang, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Dalam tidurnya, Alia bermimpi. Ia berjalan di sebuah hutan yang aneh. Pohonnya tinggi, tapi daunnya berbentuk gelembung percakapan. Angin berhembus membawa potongan kalimat. Kamu harus cepat sukses. Jangan beda dari yang lain. Kamu gagal, orang akan menilai. Alia menutup telinga, namun suara-suara itu semakin keras. Di tengah hutan, ia melihat papan kayu bertuliskan, "Ini adalah hutan pikiranmu." Alia sadar, semua suara itu berasal dari ketakutannya sendiri. Lalu muncul seekor burung kecil bercahaya. "Kenapa kamu takut?" tanya burung itu. "Karena aku tidak ingin mengecewakan siapapun." Burung itu bertanya lagi, "Lalu siapa yang tidak ingin kamu kecewakan?" Alia terdiam lama. Akhirnya ia menjawab pelan, "Semua orang kecuali diriku sendiri." Burung itu tersenyum. Mulailah dari sana. Keesokan harinya, Alia memberanikan diri mengikuti lomba presentasi. Ia gugup, tangannya dingin. Dan benar saja, ia tidak menang. Biasanya, Alia akan mengurung diri, menghapus postingan, menyalahkan diri berhari-hari. Namun kali ini berbeda. Ia duduk di tangga kampus, menarik napas panjang, lalu berkata, "Baiklah, aku gagal, tapi aku datang. Aku mencoba." Untuk pertama kalinya, Alia merasakan damai setelah gagal. Ia belajar satu hal, gagal bukan lawan dari sukses. Gagal adalah gurunya. Alia mulai melakukan hal kecil, mematikan notifikasi yang tidak penting, membatasi waktu layar, menulis jurnal syukur, berjalan tanpa ponsel, berbicara jujur dengan diri sendiri. Awalnya terasa sepi, namun lama-lama terasa lega. Ia mulai bisa mendengar suara yang paling penting, suara hatinya sendiri. Alia juga belajar memilih teman, bukan yang paling ramai, bukan yang paling populer, tapi yang hadir, yang mendengar, yang tidak menertawakan luka. Mereka tertawa tanpa pura-pura, bercerita tanpa filter. Dan Alia sadar, koneksi lebih penting daripada validasi. Suatu hari, Alia mengunggah foto tanpa edit berlebihan. Ia menulis, "Aku sedang belajar menerima diri sendiri." Tak semua menyukai, namun banyak yang merasa terwakili. Alia mengerti keaslian mungkin tidak selalu ramai tepuk tangan, tapi selalu menemukan hati yang tepat. Alia menulis surat berisi kata-kata ini. "Untuk diriku, jika kamu membaca ini saat lelah, ingatlah kamu sudah sejauh ini. Kamu tidak harus sempurna untuk berharga. Kamu tidak harus cepat untuk berarti. Bernapaslah, istirahatlah, lalu lanjutkan pelan-pelan." Kota 1000 suara tidak pernah benar-benar
sunyi. Dunia tetap ramai, orang-orang tetap berlari, namun kini Alia berbeda. Ia tahu kapan mendengar, ia tahu kapan berhenti, ia tahu siapa dirinya. Dan di tengah bisingnya dunia, Alia akhirnya menemukan ketenangan.